Herman Production. Herman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian berada di kelas 6. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam semester 1, kita akan belajar pada pelajaran pertama dengan tema kita yaitu indahnya saling menghormati bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan mempelajari lafaz dan hukum bacaan Quran surah Al-Kafirun. Di materi pertama ini kita akan mempelajari tentang Al-Kafirun. Ada yang tahu apa itu Al-Kafirun? Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Nah, jadi surah Al-Kafirun termasuk urutan surah yang ke-109. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada 114 surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Kemudian surah terakhir adalah surah An-Nas. Nah, surah Al-Kafirun sendiri ini termasuk urutan surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat ya. Jadi diingat ada 6 ayat. Dan surah Al-Kafirun ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah Al-Kafirun ini turun di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan pupusnya harapan orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya ayat ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas juga ya. Kemudian nama Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Al-Kafirun itu diambil dari ayat yang pertama yang artinya Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Lanjut. Sekarang kita akan membaca sama-sama lafaz surah Al-Kafirun. Kita membaca diawali dengan bacaan ta'awuz dan lafaz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ingat ya, surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Coba perhatikan ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, perhatikan di sini ada tanda ya. Ya ayyuhal kafirun. Kita baca ya ayyuhal, ada 5 harkat ya, 5 ketukan. Kalimat ya, nah itu ada 5 ketukan ya, kita baca, dibaca panjang. Kemudian ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Nah, ini ada 2 harkat atau 2 ketukan. Kafirun, tidak boleh panjang ya. Kemudian ayat yang kedua. La a'budu. Ada 5 ketukan atau 5 harkat. La a'budu. Nah, seperti itu ya, 5 ketukan lanya ini ya, lam hamzah ini.
Kemudian ayat yang ketiga begitu juga dibaca 5 ketukan. Wala antum, wala antum. Nah, 5 ketukan. Abidu, abidu, ada dibaca 2 ketukan. Tidak boleh terlalu panjang, cukup 2 ya. Abidu nama, ini panjang lagi huruf mimnya ya, 5 ketukan. Ma'bud, seperti itu. Begitu juga di sini. Wala ana'a, wala la ana'a, 5 ketukan. Abidum ma. Nah, ini didengung, ada mim bertasdid ya, ada mim bertasdid juga didengung. Abidum ma'abattum. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abidu. Nah, abidu tidak boleh terlalu panjang ya, cukup 2 ketukan. Ma'abud, panjang lagi ya, yaitu ada tanda kayak baris fathah memanjang di atasnya ya. Nah, ada hukum-hukum bacaannya ini nanti kita bahas ya. Lakum dinukum waliyadin, ayat yang terakhir lakum dinukum. Nah, di sini juga ada 2 ketukan, dinukum, dinukum ini ya. Nah, itu cara membaca. Kita lanjut ke hukum bacaan ya. Hukum bacaan dalam surah Al-Kafirun tersebut ya. Ada beberapa hukum bacaan yang kita temukan di dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama di sini adalah mad jaiz munfasil ya. Nah, cara membacanya, jika ada alif bertemu hamzah di lain kata ya, dibaca panjangnya 5 ketukan. Dibaca 5 ketukan. Ada alif dan ada hamzah. Seperti pada contoh ini, ya a, ya a. Nah, itu ada 5 ketukan. Ada alif di sini setelah ya dan ada hamzah ya. Ya ayyuha, seperti itu ya. La a'budu, lam alif ini ya, ada alifnya. La a'budu, alif bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang 5 ketukan atau 5 harokat ya. Kemudian ada hukum bacaan dinamakan alif lam qamariyah atau al-qamariyah. Nah, lam sukun atau lam mati harus dibaca jelas ya. Contohnya, ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal. Nah, di sini ada lam sukun atau lam mati ya, bertemu dengan huruf K, harus dibaca jelas. Qul ya ayyuhal, ayyuhal ka, ayyuhal ka. Nah, seperti itu. Kemudian ada hukum bacaannya yang namanya qalqalah. Qalqalah ini harus berbunyi seperti membalik atau memantul. Nah, contohnya pada lafaz a'bud ini, huruf dal ini termasuk huruf qalqalah ya, jadi memantul. Kemudian ada namanya ikhfa ya. Ikhfa ini nun mati atau nun sukun harus dibaca samar karena bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, contohnya pada lafaz antum. Nah,
antum harus samar-samar ya. Ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, huruf ta ini termasuk huruf ikhfa. Ikhfa ya. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang Pak Guru dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.